Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan tugas mata kuliah manajemen project dengan judul Implementasi Sistem Informasi Manajemen Project berbasis web untuk memonitoring kinerja tim. Dan adapun anggota kelompok kami yang terdiri dari Yosigrian Saputro dengan NIM akhir 055, Sunar Sherman dengan NIM akhir 050, Abi Fagus Syamsid dengan NIM akhir 087, Ahmad Fauzan Adima dengan NIM akhir 081, Muhammad Jidan Putra Aditya dengan NIM akhir 071, dan yang terakhir ada Azizul Mana Wafatuhu Babiso dengan NIM akhir 192. Dengan dosen pengampu Bapak Supriyono M.Com. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan hasil perancangan dan implementasi sistem yang kami kembangkan berbasis platform Odoo dengan integrasi kecerdasan buatan. Berikut adalah struktur pembahasan yang akan kami paparkan. Yang pertama itu ada bab 1. Di sini kami membahas pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan proyek. Kemudian ada bab 2 yang berisi landasan teori yang mendukung pengembangan sistem seperti konsep manajemen proyek, ERP, dan juga kecerdasan buatan. Yang ketiga ada perencanaan proyek, yaitu di sini kami menjelaskan perencanaan proyek mulai dari penyusunan WBS, jadwal hingga manajemen risiko. Pada bab 4, kami memaparkan proses perancangan dan implementasi sistem yang kami bangun. Kemudian pada bab 5, berisi evaluasi dan pembahasan hasil proyek, baik dari sisi sistem maupun kinerja tim. Dan yang terakhir pada bab 6, kami menyampaikan kesimpulan serta saran untuk pengembangan ke depannya. Kemudian kita langsung masuk ke bagian daftar isi. Kemudian latar belakang. Pada latar belakang sendiri, kami mengidentifikasi beberapa permasalahan utama yang sering terjadi dalam organisasi. Yang pertama itu, banyak organisasi masih menghadapi kendala dalam manajemen proyek, yang seperti proses yang belum terstruktur, pembagian tugas yang tidak jelas, kurangnya transparansi monitoring progres, serta minimnya integrasi antar sistem. Nah, hal ini dapat berdampak pada keterlambatan pekerjaan, pembengkakan biaya, dan juga menurunnya efisiensi tim. Kemudian ada teknologi kecerdasan buatan yaitu AI, memberikan peluang besar dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, otomatisasi proses, dan juga analisis data yang lebih akurat. Yang ketiga, penggunaan sistem ERP seperti Odoo memungkinkan integrasi sebagai modul dalam satu sistem terpadu, mendukung pengelolaan proyek SDM, distribusi, hingga layanan pengguna. Yang terakhir ada proyek ini mengembangkan sistem enterprise berbasis Odoo 19 yang mengintegrasikan 6 modul berbasis kecerdasan buatan berdasarkan topik skripsi masing-masing anggota. Saya akan melanjutkan presentasi dari sebelumnya, yaitu untuk yang selanjutnya itu rumusan masalah dan tujuan proyek. Nah, untuk rumusan masalah di sini, yang pertama itu bagaimana merancang sistem enterprise berbasis Odoo ini yang mengintegrasikan berbasis modul dalam satu platform. Yang kedua, bagaimana mengimplementasikan berbagai metode AI untuk mendukung pengambilan keputusan dan efisiensi operasional itu sendiri. Yang ketiga, bagaimana mengelola pengembangan sistem menggunakan manajemen proyek yang mencakup tuh ada perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Nah, yang terakhir itu bagaimana memastikan integrasi antar modul yang dikembangkan berjalan itu secara sinkron. Karena dalam satu sistem itu ada 6 anggota. Nah, untuk tujuan proyek, ini tuh mengembangkan sistem enterprise yang diterapkan untuk mendukung manajemen proyek dan operasional organisasi. Mengimplementasikan 6 modul berbasis AI, suatu topik skripsi masing-masing pada anggota tim untuk proyek ini. Yang selanjutnya itu menerapkan prinsip manajemen proyek dari tahap inisiasi hingga penutupan proyek. Dan yang terakhir, menghasilkan prototipe sistem yang meningkatkan efisiensi, transparansi, akurasi dalam pengembangan proyek ini sendiri. Nah, untuk ruang lingkup proyek itu tuh dibagi 6 modul utama, yaitu yang pertama modul trading, yaitu menggunakan prediksi candlestick rule base, yaitu Giant sendiri, itu Yossi. Yang kedua itu modul alokasi, classification, network, itu Abi, itu ini saya. Modul presensi, Nandar.
Terus modul NLP, klasifikasi pertanyaan, yaitu mana, modul distribusi Keyman dan Random Forest, Fausan, dan yang terakhir itu modul POS Share, itu optimasi pencarian tree. Dan nah, untuk landasan teori ini itu adalah dibagi menjadi beberapa. Yang pertama itu manajemen proyek. Nah, itu tuh sebuah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian sumber daya mengacu standar PMBK, yaitu mencakup scope, time, cost, quality, resource, communication, risk, dan terakhir itu stakeholder. Yang terakhir adalah kecerdasan itu rule based system, ada machine learning, computer vision, natural language processing. Ya, jadi adalah WBS dan manajemen risiko. WBS mencakup pekerjaan menjadi bagian yang terstruktur, yaitu manajemen risiko yang mencakup identifikasi, analisis probabilitas, dan dampak strategi mitigasi. Dan yang terakhir yaitu ERP, yaitu sistem integrasi sebagai proses bisnis dalam satu platform yang terpadu. Itu bersifat modular dan digunakan sebagai platform utama dalam proyek ini. Selanjutnya adalah struktur sistem menggunakan pendekatan modular dengan tiga lapisan. Yang pertama, basis layer, application layer, dan data layer. Ini diintegrasikan antar modul melalui API dan databases yang terpusat yaitu Odoo sendiri. Dan yang terakhir, integrasi sistem dan API. Itu menghubungkan berbagai modul agar saling tertukar data secara sinkron melalui API dan database terpusat Odoo secara real time. Betul. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bab 3 yaitu Project Charter. Nama proyeknya yaitu pengembangan sistem enterprise berbasis Odoo 19 dengan integrasi modul kecerdasan buatan. Adapun tujuannya yaitu mengembangkan sistem enterprise terintegrasi mendukung manajemen project dan operasional melalui 6 modul AI dalam satu platform Odoo. Untuk durasinya di sini adalah 12 minggu. Outputnya adalah prototype sistem, dokumen manajemen proyek, laporan akhir, dan juga presentasi proyek. Untuk stakeholdernya, yaitu di sini ada 6, yaitu yang pertama ada dosen pengempu, ada tim pengembang yang terdiri dari 6 mahasiswa, dan juga ada pengguna sistem atau simulasi organisasi. Selanjutnya itu Work Breakdown Structure atau WBS. Yang pertama ada inisiasi, yaitu untuk mengidentifikasi masalah dulu, dan penentuan tujuan, dan juga project charter. Yang kedua ada perencanaan, yaitu ada WBS dan juga jadwal, anggaran, identifikasi risiko, dan juga rencana komunikasi. Yang ketiga adalah analisis, yaitu kebutuhan sistem, identifikasi fitur, dan juga spesifikasi. Yang keempat ada desain, yaitu yang terdiri dari arsitektur sistem, database, dan juga UI UX-nya. Yang kelima ada pengembangan, yaitu modul trading, modul alokasi, modul presensi, modul NLP, modul distribusi, modul post, dan modul post search. Untuk yang ke-6 sampai ke yang 8 yaitu lanjutan, yaitu unit dan integration testing, UAT, deployment dan simulasi, dan ada evaluasi dan laporan akhir, dan yang terakhir yaitu presentasi project. Oke, baik, melanjutkan dari slide sebelumnya, yaitu sekarang kita masuk ke jadwal proyek dan rencana anggaran. Oke, untuk jadwal proyek kita atur untuk 12 minggu. Minggu pertama inisiasi dan project charter, minggu kedua analisis kebutuhan dan stakeholder, minggu ketiga WBS, kemudian jadwal, anggaran, dan resiko, kemudian minggu 4 desain sistem dan UI UX. Lalu minggu kelima sampai ke minggu ke-6 itu adalah pengembangan modul, minggu ke-7 pengembangan integrasi sistem, minggu ke-8 penyelesaian fitur, minggu ke-9 pengujian sistem, minggu ke-10 implementasi dan evaluasi, minggu ke-11 finalisasi laporan, dan minggu terakhir yaitu minggu 12 itu adalah presentasi. Nah, untuk rencana anggaran di sini yang pertama ada domain dan hosting senilai 500.000, desain UI dan UX senilai 1 juta rupiah, kemudian pengembangan sistem senilai 5 juta rupiah, kemudian ada pengujian sistem yaitu 1 juta rupiah, dokumentasi 750.000 rupiah, pelatihan pengguna 750.000 rupiah, dan terakhir cadangan resiko 1 juta rupiah dengan total rencana anggaran adalah 10 juta rupiah.
Oke, kemudian masuk ke manajemen resiko dan rencana komunikasi. Risk register, resiko yang beberapa resiko antara lain yaitu keterlambatan pengerjaan, itu adalah probabilitas atau kemungkinan sangat tinggi. Kemudian dampaknya juga tinggi. Mitigasinya adalah monitoring rutin, atau untuk mengatasi adalah monitoring rutin agar tidak berdampak seperti keterlambatan pengerjaan. Kemudian ada resiko modul tidak terintegrasi, ini probabilitasnya sedang, dampaknya tinggi. Kemudian untuk mitigasinya adalah standarisasi API. Lalu ada bug system, ini probabilitasnya tinggi, dampaknya sedang. Kemudian untuk mitigasinya kita melakukan testing bertahap. Lalu ada anggota tidak aktif, probabilitasnya sedang, dampaknya tinggi, mitigasinya adalah pembagian tugas jelas. Lalu ada yang terakhir, perubahan kebutuhan, probabilitasnya sedang, dampaknya juga sedang. Mitigasinya adalah dokumentasi perubahan. Lalu untuk rencana komunikasi, meeting tim kita menggunakan Google Meet atau meeting secara offline dilakukan secara mingguan. Lalu ada diskusi harian melalui WhatsApp atau grup WhatsApp, itu kita lakukan secara harian. Lalu laporan progres di Google Docs selama mingguan dengan waktu mingguan. Lalu ada evaluasi proyek berupa presentasi di akhir fase. Kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu untuk keempat, arsitektur dan implementasi sistem. Arsitektur 3 lapisan yaitu terdiri dari yang pertama presentation layer, yaitu antara muka pengguna yang berisi dashboard, halaman tugas, resensi, dan laporan. Yang kedua yaitu application layer, yaitu logika bisnis dan AI yang berisi analisis data, klasifikasi, pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu data layer, yaitu penyimpanan terpusat yang menggunakan database PostgreSQL Odoo. Untuk implementasi teknisnya yaitu di sini kita menggunakan platform Odoo 19. Untuk bahasa pemrograman tersendiri yaitu menggunakan Python. Untuk database-nya yaitu PostgreSQL. Untuk framework-nya kita menggunakan Odoo Framework. Terus pendukung yang digunakan yaitu API, library AI, dan testing tools. Integrasi antar modul dilakukan melalui API internal dan database terpusat Odoo yang memungkinkan pertukaran data real-time antar seluruh modul. Selanjutnya yaitu bab 5, evaluasi dan pembahasan. Analisis ketercapaian proyek. Yang pertama yaitu untuk scope, itu sebagian besar fitur utama berhasil dikembangkan sesuai ruang lingkup proyek. Untuk time, yaitu proyek diselesaikan sesuai timeline dengan beberapa penyesuaian pada tahap pengembangan. Selanjutnya yaitu untuk cost, pengeluaran masih dalam batas estimasi anggaran yang ditentukan. Untuk quality-nya, di sini sistem berjalan pada tahap prototype, yaitu yang masih memerlukan pengembangan lebih lanjut. Yang selanjutnya yaitu user acceptance. Sistem dinilai cukup membantu dalam mendukung operasional dalam skenario simulasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yidani Putra Aditya dengan NIM 2306511071. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami yang mana kendala dan permasalahan. Temuan selama pelaksanaan proyek dan cara mengatasinya. Yang pertama, terdapat kesulitan dalam integrasi antar modul yang dikembangkan secara paralel. Yang kedua, perbedaan tingkat pemahaman teknologi antar anggota tim. Dan yang ketiga, keterbatasan waktu dalam pengembangan dan pengujian sistem. Yang keempat, kompleksitas implementasi metode kecerdasan buatan. Dan yang kelima, terdapat potensi bug dan error dalam sistem. Yang mana solusi di atas dengan koordinasi tim secara intensif, pembagian tugas yang jelas, serta pengujian sistem secara bertahap. Kemudian bab 6, kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan, sistem enterprise berbasis Odoo 19 berhasil dirancang
mengintegrasikan 6 modul berbasis AI dalam satu platform terpadu. Yang kedua, seluruh tahapan manajemen proyek, inisiasi, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi diterapkan dengan baik menggunakan WBS dan jadwal proyek. Kemudian yang ketiga, berbagai metode AI, rules-based, machine learning, computer vision, NLP memberikan nilai tambah berupa otomatisasi dan analisis data. Kemudian yang keempat, meskipun masih prototipe, pendekatan integrasi ERP dengan modul AI terbukti potensial untuk mendukung operasional organisasi. Kemudian untuk sarannya, pengembangan fitur lanjutan dengan analisis prediktif yang lebih akurat dan integrasi sistem internal. Yang kedua, peningkatan kualitas data dan optimasi model AI untuk meningkatkan akurasi dan performa sistem. Yang ketiga, standarisasi API dan struktur data untuk optimalisasi integrasi antar modul. Yang keempat, pengujian lebih komprehensif mencakup performa, keamanan, dan uji coba penggunaan nyata. Dan yang kelima, peningkatan ke skala produksi dengan mempertimbangkan keamanan, skalabilitas, dan keandalan. Dan yang keenam, penggunaan tools manajemen proyek yang lebih terstruktur untuk proyek selanjutnya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari kelompok 3, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.